Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat kepada kita semua. Nikmat zahir maupun nikmat batin. Nikmat zahir termasuk tubuh kita sendiri, kesehatan kita, panca indera yang kita gunakan dan lain sebagainya, atau properti yang kita miliki saat ini. Kemudian juga nikmat secara zahir, secara batin, keimanan, pengamalan terhadap Islam dengan keterikatan hati yang penuh dengan keikhlasan, pengetahuan kita, serta keyakinan-keyakinan yang Allah berikan, dan bagaimana kita melihat kehidupan ini yang berbeda dengan penglihatan yang dilihat oleh orang-orang yang di luar Islam. Semua ini adalah nikmat batin, termasuk ketentraman yang kadang-kadang berbeda di antara manusia yang menganggap bahwa ketentraman itu terikat dengan lahiriah, tapi tidak semua dengan keadaan demikian. Sidang jemaah rahimakumullah, persepsi terhadap kehidupan ini itu sangat tergantung kepada kedalaman ilmu seseorang, kemudian cita rasa yang dia miliki dalam memahami keilmuan atau pengetahuannya itu. Oleh karenanya pengetahuan ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan sifatnya menjadi dasar terhadap apapun yang dilakukan oleh manusia setelah itu maupun yang dia persepsikan setelah itu. Karena dengan keilmuan akan menuntun dia kepada kebenaran. Dengan keilmuan pula satu amal itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adalah Nabiullah Adam alaihissalam ditinggikan derajatnya oleh Allah dibandingkan dengan malaikat, selain daripada memang secara transendental Allah menginginkan demikian, namun dalam pembuktiannya atau dalam hujjahnya, dalam alasannya, dalam penjelasan dan keterangannya, Allah menyampaikan kepada para malaikat bahwa Adam ini memiliki pengetahuan, sehingga ketika diuji oleh Allah tentang pengetahuan-pengetahuan itu, para malaikat tidak mampu menyampaikan dan mempresentasikan sebagaimana yang dipresentasikan oleh Adam alaihissalam. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Adam, Allah mengajarkan Adam akan nama-nama. Ini nama-nama ini nanti penafsirannya banyak.
bisa nama-nama seluruh dzurriyyatnya, bisa nama-nama al-asma al-husna, bisa nama-nama seluruh benda-benda. Kemudian Adam alaihissalam diberikan percontohan kepada malaikat, karena malaikat pernah protes sebelumnya, pernah bertanya, pernah istifsar, pernah meminta penjelasan kepada Allah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Jadi kriterianya jamaah rahimakumullah, ilmu pengetahuan itu memiliki peran yang sangat penting untuk mengangkat derajat seseorang. Lalu kemudian di dalam majal taklif, ketika manusia diberikan taklif, beban untuk menjalankan misi dan visi kehidupan, itu juga dilihat kepada tingkat penggunaan akal yang sudah bisa diberikan tanggung jawab. Artinya tingkatnya sudah sampai kepada tingkat baligh. Dia sudah sampai kepada tingkat umurnya sudah baligh, karena logikanya, akalnya sudah dapat diminta pertanggungjawaban. Sebelumnya itu hanya pelatihan-pelatihan. Sebelumnya hanya sifatnya ta'lim, pengajaran. Sebelumnya sifatnya bisa saja al-i'lam. Karena beda antara al-i'lam dengan at-ta'lim. Al-i'lam itu semacam pengumuman. Bisa saja sekali, bisa dua, bisa tiga kali diulang. Atau dengan bahasa lain, al-i'lam itu adalah pemberian informasi dengan sifat yang cepat, atau pemberian persepsi, pengetahuan atau informasi sifatnya cepat. Itu i'lam. Kalau ta'lim itu sifatnya mendidik, mengajar, mendidik dan memberitahukan dengan cara terperinci dan perlahan-lahan. Itu pengajaran namanya, at-ta'lim. Nah, kedua-dua ini adalah bagian daripada metode menyampaikan ilmu, informasi maupun pengetahuan. Jamaah rahimakumullah, setelah seseorang mencapai usia akil balik, dia ini sudah dapat mempersepsikan banyak hal, baik ilmu yang sifatnya nazari maupun sifatnya amali. Ilmu yang nazari adalah ilmu yang dia memiliki tingkat kesempurnaan yang tinggi, karena dia memahami sesuatu dengan sebuah analisis yang mendalam. Tingkat mendalamnya berbeda-beda, itu dengan faktor, didukung oleh faktor-faktor yang banyak. Misalnya seringnya terulang-ulang suatu peristiwa itu dengan pengalamannya, ataupun seringnya diberikan instruksi, ataupun dia sendiri mencoba mendalaminya secara maksimal. Ini banyak ya. Faktor kecerdasan juga memberikan suatu saham yang besar untuk dapat menuju kepada ilmu an-nazari, ilmu yang memiliki tingkat kesempurnaan yang tinggi. Bertahap-tahap ilmu itu terus diasah dan diasah. Sementara ilmu yang amali adalah ilmu pengetahuan yang diketahui oleh seseorang dan tidak akan sempurna ilmu itu dan tidak akan termasuk di dalam kombinasi ilmu kecuali diamalkan.
Maka kalau kita lihat dalam seluruh ajaran-ajaran Islam, termasuk pengajaran-pengajaran tentang gambaran alam semesta ini berada pada tataran ilmuwan, pada tataran keilmuan. Kalau tidak ada demikian, kita akan susah. Tadi di awal sudah kita sebutkan, seseorang dimuliakan karena ilmu, diangkat derajatnya karena ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang-orang yang beriman. Nah, iman ini adalah meyakini sesuatu yang disampaikan oleh Allah, baik sifatnya gaib maupun sifatnya yang ada di sekitar kita, nampak, kita lihat dengan jelas. Misalnya alam semesta ini menunjukkan kepada sesuatu yang lebih besar, atau menunjukkan kepada penciptanya. Ini kita pahami dengan baik. Kemudian juga di dalam semua hal itu keilmuan itu dituntut untuk digunakan semaksimal mungkin. Maka belajar itu tidak hanya terbatas pada usia tertentu. Sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang hidup, sepanjang hayat di kandung badan, kita diminta untuk belajar. Baik belajar itu dengan metode alam tadi, mendapatkan informasi setiap harinya, maupun secara bertahap perlahan-lahan, ta'lim, pengajaran, dan asah diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mencari ilmu atau menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis yang sahih. Kemudian juga disebutkan di dalam anjuran-anjuran, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari dan tuntut ilmu itu dari buayan sampai dengan liang lahat. Jadi sebelum kita mati itu terus, dari semenjak kita lahir buayan sudah dapat ilmu, baik ilmu itu dengan ta'lim maupun dengan i'lam, dengan penyampaian tadi informasi dengan cepat, suara panggilan di sekitar kita, kita masih bayi, kita berusaha meraba dan mencarinya. Nah, ini gunakan sepanjang hidup. Lalu kemudian ilmu itu diproteksi dengan terus diikat, diingat-ingat, dibuat tulisan, dibuat catatan, catatan dalam kepribadian kita, catatan pada buku-buku atau diari-diari hidup kita, catatan pada media-media tertentu sehingga tidak lupa sebagai pengingat. Maka berjalan itu terus dengan ilmu. Nah, kita misalnya diajarkan oleh Islam, la yu'minu ahadukum hatta yarda li akhihi ma yarda li nafsihi. Itu misal sebagai contoh. Tidak beriman seseorang sehingga dia ridha terhadap apa yang terjadi bagi saudaranya sebagaimana dia ridha terhadap apa yang terjadi bagi dirinya. Jadi tidak beriman seseorang, kata Rasulullah, sehingga dia ridha terhadap apa yang diterima, yang terjadi, yang dirasakan oleh saudaranya seiman dan seakidah, sebagaimana yang dirasakan oleh dia dan dia menginginkan itu. Misalnya kita tidak ingin diri kita disakiti, maka jangan menyakiti orang lain. Kita tidak ingin hak orang lain itu terabaikan, hak diri kita terabaikan, maka hak orang lain jangan kita abaikan. Kita tidak suka melihat orang menyombongkan diri terhadap kita, maka kita jangan menyombongkan diri terhadap orang. Ini premis-premis seperti itu kita atur, sehingga dari tingkatan demi tingkatan dalam segala sisi dan segmen hidup akan mengantarkan seseorang kepada tingkatan yang lebih tinggi dari pemahaman keilmuan. Nah, jamaah rahimakumullah, kaum muslimin
yang kami muliakan, ada di dalam dimensi ilmu apa yang disebut dengan terminologi ilmal yakin, lalu kemudian ainal yakin. Hidup harus seperti itu. Dan dalam semua aspek kita harus memiliki keyakinan seperti itu, punya pengetahuan dengan gambaran itu, sehingga sampailah seseorang kepada al-haqqul yakin. Al-haqqu al-yakin. Bagaimana memahaminya? Kita gambarkan dengan contoh. Kita punya pengetahuan atau punya informasi yang kita benamkan di dalam pikiran kita bahwa apabila tangan seseorang diletakkan di atas api, itu akan terbakar. Apabila meletakkan tangan di atas api akan terbakar. Dan semua orang kita tanya seperti itu, mengatakan demikian. Ini namanya ilmal yakin. Nah, ketika kita melihat sampai kepada kita informasi, kita dapatkan melalui bahan bacaan, media cetak dan elektronik, atau kita lihat sendiri di lapangan fakta, ada orang yang terbakar lalu dia mati, tewas, atau mengerang kesakitan, atau terkelupas kulitnya. Ketika kita lihat ini, kita berada pada sisi ainal yakin. Di ainal yakin dituntun sebelumnya oleh ilmal yakin. Ada sebuah persepsi. Lalu kedua sisi ini menuntun seseorang kepada haqqul yakin. Al-haqqul yakin. Maka dalam Islam itu, kalau sudah tingkatan yakinnya ada, dia tidak akan mudah beralih. Inilah yang harus ditempuh oleh seseorang. Dan untuk mencapai ketingkatan ini, dia harus punya dua hal tadi, ilmal yakin dan ainal yakin. Allah berfirman dalam surat At-Takatsur, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tidak, sekali-kali tidak. Sungguh kalian akan mengetahui. Tidak, sekali-sekali tidak, kemudian sungguh kalian akan mengetahui. Sekiranya kalian mengetahui dengan ilmal yakin. Nah, ini ilmunya ada ini sama orang-orang kafir di Mekah. Ada ilmu mereka, tapi mereka tidak fungsikan intuisi keilmuan itu seperti hati dan akal sehat, dia tidak gunakan. Ya. Akan dilihat dengan ilmal yakin. Lau ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim. Akan kamu sungguh melihat api neraka. Thumma latarawunnaha 'ainal yakin. Akan kamu lihat nanti. Nah, sementara mereka apabila merefleksi ke dalam diri, ini pengajaran dari Allah, mereka yakin orang yang dusta itu tak baik. Dia kenal Nabi Muhammad itu siapa, Al-Amin. Ya, orang yang jujur, yang menyambung silaturahim, ya, yang memuliakan tamu, yang memberi kepada mereka yang tidak berpunya, yang menyantuni orang-orang yang tidak memiliki wali alias yatim. Ini sebagaimana kata Sayyidah Khadijah ketika Nabi diberikan wahyu yang pertama di Gua Hira. Engkau, wahai Muhammad, adalah orang-orang yang memiliki sifat seperti ini. Tak mungkin Allah meninggalkan kamu. Ini sebuah keyakinan.
Jadi jemaah rahimakumullah, ilmul yakin, ainul yakin, kemudian mengantarkan kepada haqqul yakin. Pada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau berkata kepada Allah, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilaik thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Dan ingatlah, maksudnya ingat ini, review kembali kisah ini. Bagaimana reviewnya? Muhammad, engkau review, kemudian sampaikan kepada umat. Biarkan umatmu mengingat itu. Biarkan orang-orang yang ada di mana engkau diutus membawa misi Tuhan menyampaikan ini, mereka mengingat itu semua. Ketika Ibrahim berkata kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Allah berfirman, tidakkah engkau beriman? Tidakkah engkau percaya, wahai Ibrahim? Ibrahim mengatakan, iya saya percaya, tapi aku ingin hatiku ini tentram. Sebelumnya Nabiullah Ibrahim percaya. Tidak mungkin Nabiullah Ibrahim tidak percaya Allah Maha Kuasa menghidupkan sesuatu yang mati. Tapi Ibrahim ingin sampai kepada tingkat ainal yakin, sehingga dengan itu semua nanti berada pada titian haqqul yakin. Maka diperintah oleh Allah, ambil 4 ekor burung, potong-potong, lalu letakkan di sisi daripada bukit masing-masingnya. Kemudian panggil, dia akan datang. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kenapa harus dipotong-potong? Tidak perlu ditanya, karena memang pengajarannya waktu itu seperti itu, dan ini penuh hikmah. Lalu kekuasaan Allah, kekuatannya, keperkasaannya yang amat hebat, yang tidak ada bandingan dengan suatu apapun. Dan memang sama sekali tidak ada nisbah, perbandingan di antara makhluk dengan Al-Khaliq, pencipta dengan yang diciptakan. Tidak ada bandingan. Nah, maka oleh karena itu pengajarannya di sini sampai kepada al-haqqul yakin, ada pada diri Ibrahim alaihissalam. Sehingga pada tataran tertentu nanti, apa yang sebelumnya diketahui bahwa api itu bisa membakar, akan terlihat sebaliknya dengan undang-undang Allah, karena memang Allah yang memberikan pengajaran itu. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kasih kepada Ibrahim keselamatan dari api yang membakar. Dingin api. Kenapa bisa dingin api? Karena memang Allah menghendaki demikian, dan bagi Allah segala sesuatu tunduk kepada perintah dan kekuasaannya. Karena semuanya berada di dalam kekuasaan Allah, tak satu pun yang keluar. Allah mengatur bagaimana yang dikehendakinya. Lalu itu menjadi contoh dan suri teladan bagi orang-orang yang hadir pada waktu itu untuk berada pada tingkatan ainal yakin, yang menuntun kepada haqqul yakin. Kisah Ashabul Kahfi, jamaah rahimakumullah, juga demikian. Diminta untuk menyembah selain Allah, dia tidak mau. Ada 7 orang pemuda, lalu diikuti oleh seekor anjing, tertidur di dalam gua untuk menyelamatkan akidah dan keyakinan, agar tidak digerus oleh kepentingan kehidupan sesaat, apalagi kepentingan politis yang hanya berlaku untuk masa yang durasinya amat singkat, untuk kehidupan duniawi ini. Nah, dia menyelamatkan diri. Kenapa? Karena ada pengetahuan.
idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Mereka menuju kepada gua, ya, mereka terus mengikat diri mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Tuhan kami, mereka katakan, atina min ladunka rahmah, ya, anugerahi, datangkan, berikan kepada kami rahmat dari sisimu. Wahai lana min amrina rasyada, ya, dan anugerahi kepada kami, ya, urusan kami ini menjadi urusan yang benar. Dia yakin, ada keyakinan bahwa Allah akan membela dia. Dia mohon kepada Allah terus. Kaumnya mencari selain Tuhan sebagai sembahan, tapi mereka tidak, karena memang tidak ada. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Ya. Kaum mereka menyembah selain Allah, menjadikan berhala-berhala, patung-patung, tauhid sebagai Tuhan. Tapi mereka tidak, karena Tuhan sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka tidak menggunakan akal sehat? Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Bukankah kejahatan yang besar itu adalah kejahatan membuat-buat dan mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terbukti nanti orang-orang yang datang sebelumnya sudah meyakini seperti itu. Banyak kisah, ada Uzair, ada orang yang berperang di jalan Allah, ada tentara Talut yang berada di bawah komandonya Daud alaihissalam untuk melawan Jalut, dan banyak kisah-kisah lain. Ini didukung oleh pengetahuan, lalu kemudian dituntun oleh Allah sampai kepada orang-orang setelahnya bisa melihat, menjadi ainal yakin. Semua seperti itu. Ada orang berhutang, misalnya jamaah rahimakumullah, dia berhutang banyak sekali. Nah, hutangnya itu untuk kebutuhan-kebutuhan yang dia memiliki pengetahuan bahwa kebutuhan itu memang dituntut kita untuk bisa memperolehnya, menutup segala kebutuhan itu dengan pinjaman hutang itu. Nah, tapi kita bukan hanya berhutang biasa, tapi untuk bisa menutupnya nanti. Nah, pertama untuk kebutuhan, yang kedua kita akan bayar nanti hutang itu. Nah, kembali lagi tadi, kalau ada rencana tidak mau bayar hutang berarti akan menyakiti orang. Kalau kita tak mau disakiti, maka kita jangan menakiti. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, man adana dainan, barang siapa yang berhutang, fayanwiya an yaqdiyahu thumma mata, lalu kemudian dia dengan hutang itu dia ingin melunasinya. Waktu dia berhutang sudah ada keinginan melunasi, nanti saya lunasi ini, dan itu ada dalam hatinya. Famata, lalu dia mati sebelum sempat melunasi hutangnya. Keinginan besarnya tidak main tipu-tipu, tidak ada sebuah rekayasa. Dia hanya sebuah rekayasanya kepada hal yang positif. Dia memang mau bayar. Famata addahu Allahu dainahu, maka Allah akan membayar hutangnya. Nah, ini bayar hutangnya baik di hari kiamat, diberikan kepada si yang mempiutangi akan hutangnya dalam wujud dan bentuk, baik wujudnya seperti itu maupun wujudnya ditingkatkan derajat dan ditambah kebajikan orang yang mempiutanginya. Atau ketika dia tiada, dilunasi oleh ahli warisnya. Ini masuk dalam kriteria ajahullah. Iya, Allah yang akan membayarnya. Kadang kita tak sampaikan, tapi melalui
berita orang lain, sampai bapakmu seperti ini, bapakmu seperti ini dulu. Lalu kemudian dia datang, bapakku dulu punya hutang. Dari mana anda tahu? Saya sudah maafkan. Oh tidak, ini dibayar. Karena Allah hendak memuliakan orang-orang seperti itu. Wa man adana dainan fayanwi an la yuaddihi. Barang siapa yang berhutang dengan suatu hutang, tapi dia tidak berkeinginan untuk membayarnya. Qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, inni dhanantu an la akhid min haqqi ibadi syai'a. Lalu Allah, dia orang ini kan mati ini, hutang dia sudah pinjam. Sebelum dia pinjam sudah niat untuk tipu orang ini, tidak mau bayar. Atau tidak mau bayarnya itu ketika sudah memiliki alat atau biaya untuk melunasinya. Dipikir itu sudah ada, kotalah ini hutang belum bayar. Kalau dibayar hutang sikit lagi ini perolehan hari ini, udahlah tidak usah bayar. Itu gampang, digampang-gampangkan oleh dia. Tidak ada niat untuk membayar. Dia melalaikan hutangnya. Padahal dia memiliki persepsi bahwa hutang itu harus dibayar, dan dia tahu itu dengan ilmu yakin bahwa hutang harus dibayar orang punya. Dia tidak mau bayar, mati. Apa firman Allah pada hari kiamat? Inni dhanantu an la akhid min haqqi ibadi syai'a. Kata Allah, aku mengatakan bahwa diriku tak akan merampas hak hambaku sedikit pun. Hak hambaku itu tak akan kurampas sedikit pun. Tapi bagi orang ini ada pengecualian ini. Maka orang ini akan diberikan kebajikan yang pernah dia lakukan untuk orang yang dia berpiutang kepadanya, berhutang kepadanya. Dia orang yang mempiutangi, hari kiamat nanti akan diberikan kebajikan orang yang berhutang. Apabila, kata Rasulullah, apabila hutangnya belum habis sementara kebajikannya memang tidak ada, atau sudah habis, maka diambillah keburukan orang yang mempiutangi untuk ditimpakan ke atas beban dia. Artinya dibersihkan orang yang mempiutangi dari kesalahan dan keliru serta silap dosa, diberikan dosa itu kepada orang ini gara-gara hutang. Ini nanti masuk dalam ranah orang-orang yang al-muflis, orang-orang yang dia itu bangkrut. Ini disampaikan kepada kita sehingga punya gambaran bahwa demikianlah kita melihat kehidupan ini, sehingga kita akan merasa tentram, aman dan nyaman. Sidang jamaah rahimakumullah, ini hutang yang dibolehkan, apalagi hutang yang tidak boleh. Sekarang tiap hari terjadi transaksi hutang yang tidak syar'i, sampai kepada tingkat level grassroots yang paling bawah sekalipun. Orang sibuk menghabiskan waktu main game, judi online. Dia beli chip itu dibeli dengan mengutang. Kadang-kadang ada yang cash. Anda ada berapa? Saya sudah dapat 20 billion, 20 B. Minta saya tolong dibagikanlah 5 B saja, atau 2 B saja. 1 B 50 atau 60 ribu, 2 B 120 ribu atau 100 ribu, 2 billion. Dia belinya kadang-kadang cash. Ini jual beli yang tidak sah. Atau dia berhutang, uangnya tidak dikasih dulu, dan nanti waktu menang baru bayar.
Nah, sehingga bertumpuk-tumpuk. Padahal Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun. Itu judi dan arak diinginkan oleh syaitan. Syaitan menginginkan untuk menciptakan sebuah kebencian, ya. Juga permusuhan di antara kalian. Juga dengan judi dan arak ini, syaitan menutup jalan daripada mengingat Allah dan dari salat. Kenapa kalian ini tak mau berhenti? Nah, ini pengetahuan dibangun oleh Allah, dipersepsikan pada kita. Nah, orang berhutang saja yang bisa, yang dibolehkan oleh syariat, ya. Ketika tak mau bayar, Allah berfirman demikian. Apalagi hutang yang tidak syariat, berlaku pada hal yang maksiat, ya, tidak boleh, tapi diboleh-bolehkan. Kemudian terjadi pertengkaran, keributan atau kebencian, meskipun tak sampai kepada perkelahian kadang-kadang, tapi tak ada sedikit. Hanya gara-gara 500.000 orang terbunuh di Jawa, di Pulau Jawa ini. Baru kemarin kita dengar seorang dibunuh, seorang perempuan meminjamkan uang 500.000 kepada seorang pemuda yang tidak terlalu muda sih, umur 30-an. Lalu kemudian setelah beberapa hari ditagih oleh perempuan, dia masuk di malam hari ke rumah perempuan itu, lalu kemudian dianiaya lah perempuan itu sampai dengan tewas. Hanya 500.000. Tidak sedikit kisah yang kita lihat beberapa bulan sebelumnya, hanya dengan 100.000 orang membunuh. Nah, ini karena kita tidak mempersepsikan keilmuan yang kita miliki itu dengan sungguh-sungguh. Maka alhamdulillah orang-orang yang telah diberikan ilmu ini lihat panorama kehidupan ini dengan dasar keilmuan, Nah, jadi ada an-nadharinya, ada analisanya. Tiap hari kita berpikir. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya. Kemudian juga wa fi qasasihim ibrah li ulil absar. Pada petualangan hidup, pada kisah hidup mereka itu, pada cerita-cerita mereka itu terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati, akal dan pikiran. Sidang jamaah rahimakumullah. Kisah misalnya lagi penyihir. Ini dimensinya makanya kita sebutkan dalam semua dimensi. Allah berfirman, "Wala yaflihus sahiru haitsu ata." Penyihir itu tak akan berhasil dengan apa yang dia lakukan. Dan penyihir punya pengetahuan bahwa apa yang kami lakukan ini adalah sebuah rekayasa, sebuah konspirasi, sebuah pemandangan maya, ya, bahwa itu faktanya tidak terjadi. Dan ketika mereka melihat, ya, apa yang terjadi kepada Musa, terbukti kemudian bahwa yang disampaikan, yang dilemparkan, yang didatangkan oleh Musa itu bukan sihir. Musa perintah, kalian lempar duluan atau aku duluan? Kami duluan, lempar. Maka tersihirlah pandangan dan penglihatan manusia bahwa tali-tali yang dilemparkan itu berbentuk seperti ular yang bergerak-gerak. Musa lemparkan, lalu kemudian ditelan semuanya. Baru penyihir itu tersadar. Padahal mereka sebelumnya sudah ada ilmu yakin, bahkan ainal yakin, tapi tak dia dianalisa. Ainal yakin bahwa yang mereka datangkan itu sihir. Mereka terbuai
oleh jabatan, oleh kedudukan, oleh honorarium, gratifikasi yang diberikan, ya, oleh sogok menyogok, oleh tingkat kehidupan yang memiliki kemuliaan yang semu, yang sebenarnya kemuliaan itu juga tidak ada, karena mereka tahu ini adalah sebuah permainan yang tidak benar. Tapi ainal yakin itu lalu berbalik 180 derajat ketika dia disadarkan oleh Musa. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menyadarkannya dengan sebab Musa dengan tongkatnya. Lalu mereka beriman semuanya dan tak ada yang menggoyahkan sampai kepada al-haqqu al-yaqin. Itu kisah Al-Quran memberikan ilustrasi itu. Terakhir sebagai contoh, kita lihat lagi dalam kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha. Ini disampaikan ketika dirayu Yusuf oleh Zulaikha. Apa yang disampaikan? Innahu la yuflihu dhalimun. Sungguhnya Allah tidak akan pernah orang-orang zalim itu mencapai kesuksesan, tidak akan pernah jaya, tidak akan pernah menang. Orang-orang zalim, dan kita tahu pada saat kita menzalimi orang, Allahumma kecuali kita tertutup sama sekali mata hati kita, tapi nanti ada waktu kita mau mengolah kembali sehingga terbuka kembali bahwa itu adalah sesuatu yang tidak baik dan tidak benar. Itu adalah sesuatu yang keji yang kita lakukan. Ya. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qala italak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Apa itu? Dirayu, ayo kemari engkau ganteng tampan, tapi Yusuf tidak mau. Ma'adallah, dia berkata, aku berlindung kepada Allah, aku tak akan mengkhianati pengasuhku. Atau bisa juga maknanya innahu rabbi ahsana mathwaya. Sesungguhnya Tuhanku telah memberikan dan telah menjaga dan melindungiku selama ini dari semenjak kecil. Dimusuhi oleh saudara-saudara, jatuh dalam sumur, Allah berikan keselamatan sampai ke negeri Mesir. Engkau lalu seperti ini, hidup dalam kecukupan. Ya, meskipun jumhur mengatakan ini adalah pengasuhnya atau tuannya. Aku tak akan mengkhianati tuanku yang telah berbuat baik kepada diriku. Innahu la yuflihu zalimun. Sesungguhnya orang zalim itu tak akan pernah sukses. Ini sebuah keilmuan. Dan faktanya di lapangan kita lihat orang lain juga demikian, tak pernah ada sukses. Ya, semua orang menyayangkan, duhai dia orang kaya tapi sayang kekayaannya dicari dengan cara yang tidak halal. Duhai dia orang berhasil memiliki posisi yang tinggi tapi kasihan, kita semua tahu bahwa posisi yang dia peroleh itu dengan cara yang keji. Ini semua punya ini. Sehingga kita sendiri berada pada hakul yakin. Maka sekali lagi lihatlah hidup dengan cara yang demikian. Al-yaqinu la yuzadu bisyakki. Ketika yakin sudah ada, tak akan mudah digoyahkan oleh keraguan-raguan. Hadisnya bisa dilihat sebagai contoh. Siapa saja yang salat, senantiasa syaitan, kata Rasulullah, itu yuhaddithuhu qad ahdathta. Selamanya fala yazalu syaitan yuhaddithu al-insan idza qama lis-shalah faqala idza ahdasta atau kama ruya Rasulullah. Selamanya syaitan akan menggoda seseorang ketika dia salat, kamu sudah berhadas.
Kan ada tuh waktu kita salat seakan-akan mau keluar itu anginnya, mau keluar terus. Ini sudah batal enggak ini? Padahal Nabi mengatakan, pakai panorama keilmuan. Bagaimana melihatnya? Nabi katakan, fala yakhrujanna ahadukum min salatihi hatta yajida rihan aw yasma'a sauta. Janganlah dia membatalkan atau merusak salatnya atau keluar dari kondisi salatnya kecuali dia sudah mendapati anginnya, atau dia buang angin, ataupun dia mendengar suara daripada buang angin, baru dia keluar. Nah, ini dia panorama keilmuan yang diajarkan kita. Subhanallah, mudah-mudahan kita semua pada pertidian seperti ini, selamat badan, selamat jiwa, selamat pula kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.